Yuk, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mengetes dinamo. Salah satu cara untuk mengetes dinamo, apakah dinamo itu masih bagus atau tidak. Karena apa? Karena beberapa pengalaman teman-teman itu ketika beli motor second itu banyak yang bermasalah. Sebenarnya beli motor second itu tidak masalah, asalkan pertama dari pihak penjual memberikan garansi, yang kedua adalah memberikan jaminan bahwasannya barangnya bagus, yang ketiga barang tidak ada masalah. Kalau ketiga-tiganya dipenuhi sih tidak ada masalah ya, tapi paling sering ada beberapa kejadian itu ketika terbakar dari pihak penjual itu responnya kurang bagus. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, minta tolong ke Samen sebagai pembeli minta tolong ke penjual untuk mengecek beberapa hal. Pertama, gulungannya masih bagus atau tidak. Kalau gulungannya masih bagus, maka itu adalah salah satu indikator bahwasannya kondisi elektromotor juga udah bagus. Tapi sebenarnya harus ada satu kali pengecekan lagi. Pengecekan apa itu? Pengecekan insulasi. Karena apa? Karena lilitan di motor ini itu kan sebenarnya terlihat antara lilitan dengan lilitan itu kayak nempel, padahal itu tidak nempel. Sebenarnya itu di lilitan ini ada email, ada lapisan yang membuat dia tidak akan nyambung antara U1, W1 dan W1 itu tidak akan nyambung. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Kalau di kita biasanya itu ngeceknya pakai alat ini. Ini namanya Megger. Salah satu fungsi dari Megger itu bisa untuk ngecek insulasi motor ini masih bagus apa enggak. Jadi motor yang insulasinya jelek itu tidak terlihat sebagai motor yang terbakar. Enggak. Gulungannya masih bagus. Tapi kalau dijalankan motor akan cepat terbakar. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Pertama, kita pakai Megger ini. Megger ini kita akan aliri listrik sebesar 100 volt ya. 100 volt. Kita kunci. Nah, nilainya itu harus UL. UL ya. Saya cek di W2, saya cek di U2 UL, saya cek di V2 UL juga, saya cek di W1 UL, saya cek di W1 UL juga, saya cek di U1 UL. Berarti ini menunjukkan bahwasannya insulasi dari motor ini itu masih bagus. Jadi ketika dites ampernya juga akan normal dan lain sebagainya. Nah, untuk pembandingan bagaimana? Ini motor kecil ini motor sebenarnya tidak terbakar. Motornya tidak terbakar, tapi nilai dari insulasinya itu berbeda-beda. Oke, sekarang kita cek. Oke, sekarang saya cek W1 ya. W1 ada nilai 400. Kita cek W1. Ada nilainya juga. U1 UL. UL menunjukkan bahwasanya insulasi dari gulungan U1 ini masih bagus. Sekarang kita cek W2. Ada nilainya juga. U2 UL, berarti gulungan U bagus. Kita cek V2, ada nilainya.
Nah, ini menunjukkan bahwasannya motor ini itu secara apa? Secara insulasi itu kurang bagus. Sehingga kalau dipakai itu motor akan terbakar. Nah, sekarang kita cek apakah motor ini terbakar atau tidak. Akan saya cek pakai tang ampere ya. Ini megernya saya arahkan ke ohm. Oke, kita cek U1 dengan U2 nyambung, tidak ada yang putus. Dengan V1 tidak nyambung, dengan W2 tidak nyambung, V1 gak nyambung, W1 gak nyambung. Berarti U1 dan U2 belum terputus dan tidak tersambung ke kumparan yang lain. Kita cek V1. V1 dengan V2 nyambung. Dengan U2 dan nyambung ya. W2 juga tidak nyambung. Kita cek W1. W1 sama W2 nyambung ya. Sama U2 tidak nyambung, sama V2 tidak nyambung. Ini menunjukkan bahwasannya motor ini tidak terbakar. Motornya tidak terbakar, tapi insulasinya itu tidak bagus. Kalau motor insulasinya tidak bagus, itu digunakan, ya motor akan jadi cepat terbakar. Makanya saran saya bagi teman-teman yang biasanya beli motor second, tolong dipastikan bahwasanya penjual adalah orang yang benar-benar amanah. Yang kedua adalah cek barangnya. Cara ngeceknya bagaimana? Ya, paling kelihatan adalah cek gulungan apakah ada yang terbakar atau tidak. Kalau misalkan ingin lebih valid, maka gunakan alat, entah itu tang ampere, entah itu meger, pakai itu untuk mengecek apakah ada yang terbakar, apakah insulasinya masih bagus. Nah, mungkin itu tips dari saya untuk teman-teman. Jadi, usahakan belilah motor yang terbaik di penjual yang terbaik agar Anda tidak membuang uang dan usaha Anda jadi lebih lancar. Oke, terima kasih.